Salam sehat dari kami berempat di sini. Saya, dua praktisi kesehatan, seorang narasumber anak muda yang bakal ngobrol diskusi bersama dengan kita semua. Pemirsa, inilah Go Healthy. Cara tepat hidup sehat bersama dengan dua orang praktisi kesehatan, Mbak Lula Kamal, Mas Nurman Saputra. Salam sehat. Salam sehat. Senang ketemu kalian lagi dan kita akan ngobrol bareng sama anak muda di sebelah sini. Ada Mas Sultan, orang Bandung Tea. Apa kabar, Mas? Sehat? Sehat, Pak. Anak muda. Tinggi badan berapa? 183. Apa kesibukan sehari-hari anak muda 30 tahun ini? Saya pengusaha toko pertanian di Bandung, namanya Citrus Hill Farming Store. Wow. Ini latar belakangnya memang kuliah bidang pertanian atau entrepreneurship nih? Kebetulan saya latar belakang saya lawyer, pengacara. Berarti mencari peluang dong kalau begitu ya. Iya, betul. Keluarga kita yang di Bandung boleh disapa dulu, Mas. Ada istrinya, ada anak-anaknya, boleh disebut nama mereka? Oke, halo istriku Farah Dau dan anak saya Sanum Alsifa Nafisa. Kalau papa mertua mau disapa nggak? Boleh. Boleh disapa. Boleh. Siapa papa mertuanya? Saya dengar orang yang sangat-sangat familiar namanya. Ya. Halo, assalamualaikum Abah, Hengki Tornando. Salamnya dari saya Sultan. Salam juga buat Mama Baby Zelvia. Wah, ini menantunya Om Hengki Tornando ini. Bisa hadir ke sini, terima kasih Mas Sultan. Mari kita cek profilnya, kami putarkan untuk Anda. Sultan Nur Muhammad, di usianya yang masih 30 tahun, ia sudah melewati berbagai macam masalah penyakit. Mungkin hal ini karena berat badannya yang berlebih sedari kecil. Akhir tahun 2023 kemarin, berat badannya sempat menyentuh 156 kg. Sejak masih kuliah, ia sudah memiliki asam urat yang tinggi. Saat asam urat saya kambuh, ya itu kaki saya bengkak. Kalau saya tapakkan kaki ke lantai itu seperti ada yang menusuk-nusuk gitu. Dan itu rasanya sakit banget. Hampir setiap minggu asam urat saya itu kambuh. Saya jadi konsumsi painkiller dengan dosis yang cukup tinggi. Tensi saya juga cenderung ikut tinggi, sekitar 170. Sadar bahwa hal ini dapat berbahaya jika dibiarkan, Sultan berusaha sebaik mungkin untuk bisa hidup lebih sehat. Dari atur pola makan hingga olahraga dilakukan, kini berat badannya pun sudah turun menjadi 109 kg. Tujuan saya ke Go Healthy adalah saya ingin mendapatkan kualitas hidup yang jauh lebih baik lagi. Harapan saya adalah saya ingin diberikan umur panjang tapi dengan kualitas kesehatan yang baik. Dan itu semua harus saya mulai dari sekarang. Nah, saya ketemu lagi nih sama anak muda yang asam uratnya tinggi. Bisa sampai 12,9 waktu kuliah itu? Terakhir itu sebelum 2022 itu saya mulai ngerasa mulai ngeliat angka-angka segitu tuh. Angka 12 tuh udah mulai biasa gitu. Udah mulai biasa. Waktu angka 12 tuh dalam keadaan sakit kah? Ada keluhannya kah? Atau malah masih nyantai? Gitu? Sometimes kadang-kadang ngecek 12 kok aman-aman aja gitu. Tapi kadang-kadang 10 udah bengkak banget juga. Tergantung situasi ya pada saat Tergantung itu ya, situasi. Apalagi kalau lagi liburan gitu kan. Di Bali gitu 12 aman gitu. Happy mungkin ya. Mempengaruhi ternyata. Happy mungkin ya. Bisa gitu ya. Pemirsa, sebelum kita lanjut, kita bahas mengenai asam urat yang tinggi. Khususnya bagi anak-anak muda di usia produktif. Kita main terlebih dahulu. Benar atau salah? Kegemukan lebih berisiko asam urat tinggi. Menurut saya ini benar. Karena begitu saya hilang 50 kilo, asam urat saya membaik. Hilang 50 kilo, maksudnya turun berat badanmu? Iya, betul. Jadi waktu itu nggak seperti ini? Enggak dong. 183 tingginya, kemudian beratnya berapa waktu itu? 156 kilo ya. Sekarang ya stabil di 106 sampai 109 lah, naik turun di situ-situ turunin aja. lagi Gitu. Mas, turunin lagi. Insyaallah. Hampir 50 loh Mas. Hebat. Tepat atau tidak Mbak Lula? Jawabannya tepat. Karena ceritanya adalah benar nih pemirsa, memang ada korelasi yang sangat
sangat kuat. Apalagi kita bicara mengenai kegemukan yang sentral, yang visceral fatnya itu tinggi. Sebetulnya gimana sih korelasinya dari si gemuk, perut buncit, visceral fat tinggi dengan asam urat yang tinggi? Yang pertama ada yang namanya resistensi insulin. Jadi waktu lemak kita nih banyak, dia akan menyebabkan resistensi insulin. Insulinnya ini dicuekin sama sel. Kan harusnya gini, waktu insulin keluar, sel itu akan terbuka nih pintunya supaya si glukosa dari darah bisa masuk ke dalam sel buat diolah jadi tenaga. Tapi nanti kalau dicuekin, jadinya walaupun insulinnya udah banyak, nggak kebuka juga, selnya cuek aja. Waktu resistensi insulin ini jalan terus, yang terjadi adalah kerjanya ginjal jadi nggak efisien. Waktu kerjanya ginjal nggak efisien, yang namanya asam urat yang harus dikeluarkan jadi menumpuk dalam tubuh kita. Itu jalan yang pertama. Nah, jalan yang kedua adalah waktu dia akan meningkatkan peradangan. Waktu sel lemak kita ini banyak, terutama yang visceral, dia akan meningkatkan peradangan dalam tubuh kita. Peradangan yang naik ini akan menyebabkan asam urat bertambah, meningkat dia. Jadi kita nggak boleh ada peradangan, harusnya juga insulinnya baik-baik aja. Tapi nggak jadi baik waktu kita terlalu gemuk. Jadi mau obesitas sentral, atau nggak obesitas kalau dihitung, tapi perutnya buncit, semuanya kena efek ini. Pernyataan ini, kegemukan lebih berisiko asam urat tinggi, memang adalah pernyataan yang benar. Hati-hati orang yang kegemukan. Dulu bisa sampai 156 kilogram. Kok bisa sampai 156? 156. Saya udah gemuk dari kecil, udah gemuk ya. Dari kecil sudah gemuk. Turunan nggak, Mas? Maksudnya gini, keluarga gemuk semua nggak gitu? Gemuk lah. Gemuk. Rata-rata gemuk ya gitu. Keluarga rata-rata gemuk lah. Jadi gara-gara kegemukan ini muncul berbagai penyakit, begitu? Iya, betul. Keluarga gemuk dan saya yang paling gemuk. Sampai pas punya anak, mungkin itu ya, bangun kita tiap 2 jam sekali bangun. Nah, di situ mulai makin gemuk lagi. Makin gemuk dan makin kurang sehat. Nah, itu sampai di batas 156 kilo, itu berat badan tertinggi saya itu. Diperiksain nggak kesehatannya? Ketika lagi tingginya berat badan berlebihan seperti itu, Mas periksain kesehatan nggak? Waktu situ yang pasti kan saya sering bengkak kakinya ya, asam urat tuh. Bahkan terakhir itu di tahun 2023 itu mulai hampir tiap minggu saya tuh kambuh bengkak asam urat itu. Dan akhirnya saya kan minum pereda rasa sakit. Nah, di situ tensi saya 170 biasanya. Ingat nggak bawahnya berapa? Lupa saya per 100. Saya nggak. Tapi di umur segitu ya, Mas ya? Iya. Ini aja nih, kamu dalam keadaan sekarang, tensinya nih baru ditensi tadi ya? Iya, baru tensi ini. Sesaat nih pemirsa sebelum kita bareng-bareng nih di studio ya, 157, bawahnya 82. Asam urat ini kan masih di angka 7,9 ya. Meskipun sudah turun jauh nih dari angka 12 sekian ke 7,9, berarti masih ada nih sesuatu yang tinggi di sini, asam urat tinggi. Termasuk juga ini ya, kolesterolnya sekarang udah di ambang batas ya? Masih di ambang batas. Mungkin satu lagi barangkali berhubungan sama asam urat. Jangan pernah berpikir bahwa kalau misalkan kaki tidak sakit, tidak ada keluhan, berarti kita oke. Iya loh, saya 9, saya 12, tapi saya nggak kerasa apa-apa. Jangan salah, belum lagi nanti ada kristal ya. Betul. Bisa terbentuk juga loh nanti batu di ginjal kita. Ginjal bisa rusak karena itu. Misalkan asam urat tinggi ya, berarti kan ada suatu kadar di dalam darah kita yang tinggi gitu. Ditambah lagi ada kolesterolnya tinggi nih, 206, lebih dari 200 ya kan ya. Bisa dibayangkan kekentalan darahnya itu seperti apa sih gitu pada saat itu ya kan ya. Jadi kalau misalkan terjadi pengentalan darah, resiko untuk terjadinya penyumbatan pembuluh darah itu akan lebih tinggi. Bayangkan kalau udah nilai kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, ada gula. Yang kejadian adalah sel-sel darah kita udah nggak berbentuk lagi dan dia udah nempel-nempel semua. Jalannya aja pelan. Ya. Waktu dia tambah kental, yang kita takutkan adalah cuma satu sebetulnya. Ada sumbatan di pembuluh darah. Dari darah yang kental tersebut jalannya pelan, gampang juga dia terbentuk trombus. Dan dia kalau lewat pembuluh darah yang besar, dia sentosa lewatnya asik-asik aja. Bye-bye gitu ya. Tapi masuk pembuluh darah yang lebih kecil, nggak muat dia. Tersumbat lah itu. Teknologi hadir di sini. Ada teknologi laser yang kalau kemudian
aliri ke tempat yang si trombus ini, disinari kepada trombus ini akan terurai. Jadi sebetulnya ada fungsi yang namanya fibrinolisis yang kemudian diaktifkan oleh si laser tersebut. Kalau dia terpecah, terurai, dia bisa akan melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang terkecil. Dan ini yang dipentingkan sebetulnya supaya sirkulasi darah lancar ke seluruh tubuh. Iya. Jadi tinggal kita pakai di pergelangan tangan kita, nanti akan menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita. Ini kan ada pembuluh darah besar nih di pergelangan tangan kita. Itulah yang nanti akan menjadi target penyinaran sinar laser kita. Jadi kalau pembuluh darah yang sudah disinari oleh teknologi laser, maka yang namanya trombus tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Lula itu akan terurai gitu. Tapi bukan hanya di sana saja. Tadi kan sempat saya bilang bahwa ada yang namanya nitric oxide. Zat ini memang dibentuk di pembuluh darah kita sebenarnya. Tapi karena proses kegemukan, kemudian asam urat yang tinggi, belum lagi pembuluh darah kita luka karena gula darah yang tinggi atau kekentalan darah, maka nitric oxide ini akan menurun jumlahnya gitu. Nah, ketika kita pakai teknologi laser inilah yang nanti membantu pembuluh darah kita untuk menghasilkan nitric oxide optimal lagi. Dengan begitu pembuluh darah kita akan lebih elastis lagi. Pembuluh darah kita bisa melebar, dilatasi kita sebutnya. Dengan begitu aliran darah yang tadinya sudah lancar nih bisa lebih lancar lagi. Tekanan darah yang tinggi ketika dia dilebarkan, maka tekanan darah kita, aliran darahnya itu akan jadi lebih terkendali lagi. Jadi tunggu apa lagi? Untuk Mas Sultan dan pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama, ayo kita pakai teknologi laser. Baru dengar mengenai teknologi laser, Mas Sultan? Sudah pernah dengar sih sebelumnya, cuman belum dicoba ke saya. Sampai saat ini, sejauh ini dijelasin sama praktisi kesehatan, dapat secara lengkap mengenai teknologi laser? Jelas sekali. Dan kelihatannya memang Mas Sultan gembira, menerimanya juga dia positif, semangat nih, karena dia udah melakukan pola hidup sehat. Dan diberikan semangat sama praktisi kesehatan, beliau ini mau melakukannya secara lebih rutin lagi. Tinggal ditambahkan yang namanya dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama 10 tahun terakhir ini. Teknologi ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut semuanya telah disesuaikan dan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau Accu-Laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Segera dapatkan pemirsa Accu-Laser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Ini adalah nomor resmi. Tim call center kami sudah menunggu untuk melayani Anda dan mereka akan membimbing Anda sampai Anda bisa mendapatkan 1 unit atau bahkan lebih dokter laser ataupun Accu-Laser. Jadi, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang semuanya itu, syarat-syarat tadi hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kali ini kami bawa ke hadapan Anda seorang pengusaha muda berusia 30 tahun. Daftar keluhannya banyak ya? Banyak. Coba waktu lagi gemuk-gemuknya itu Mas Sultan, selain asam urat tinggi tadi kan ada nyeri-nyeri di kaki, sendi-sendi. Ada keluhan lain nggak yang muncul? Coba ingat-ingat lagi. Tidurnya ngoroknya kencang banget. Sampai ada kadang-kadang ada suara kek gitu, kayak krek gitu. Itu sampai sama istri saya dibangunin gitu, takutnya lewat. Berhenti jadinya apno ya. Ini agak ngeri nih. Pemirsa, tahukah Anda? Mendengkur meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.
mendengkur ini berarti ada tanda bahwa saluran napas kita ketika kita tidur itu nggak lancar, ya kan ya? Nah, tapi ada suatu keadaan di mana mendengkur ini menjadi berbahaya bagi kesehatan kita. Kita sebutnya sebagai sleep apnea. Sleep apnea ini bukan mendengkur biasa, tapi biasanya ada fase mendengkur, tapi ada fase terputusnya napas pada saat kita tertidur gitu. Maka oksigen pada saat kita tidur itu dia tidak akan secara maksimal diserap sama tubuh kita. Ketika oksigen ini tidak bisa masuk secara optimal pada tubuh kita, maka tubuh kita akan kecenderungannya adalah memproduksi eritrosit atau sel darah merah lebih banyak lagi daripada biasanya. Kenapa? Untuk mengimbangi oksigen yang kurang tadi. Tapi permasalahannya ketika yang namanya eritrosit atau sel darah merah kita diproduksi lebih banyak, maka akan terjadi yang namanya pengentalan darah. Ketika pengentalan darah ini terjadi, resiko terjadinya penyakit kardiovaskular akan meningkat. Penyumbatan pembuluh darah bisa meningkat. Belum lagi yang namanya sleep apnea ini dan mendengkur, ini memang ada penelitiannya ternyata bisa meningkatkan resiko terjadinya serangan stroke dan serangan jantung. Ini ada yang namanya penelitiannya. Dan yang pastinya juga adalah kalau kita sudah ada nih keluhan-keluhan di saat kita tidur, termasuk mendengkur dan sleep apnea, maka ada baiknya kita langsung konsultasi ke dokter, kita cari tahu permasalahannya apa nih. Kalau memang ada sumbatan di jalan napas kita, maka ada baiknya kita bebaskan sumbatannya. Ingatin lagi sama Mas Sultan, waktu Mas Sultan kayaknya orangnya tenang gitu ya kayaknya ya. Tapi maksudnya gini, tensi yang tadi belum normal itu jangan dianggap enteng ya Mas. Walaupun nggak ada keluhan yang dirasakan, nggak ada sakit nggak ada yang kaku-kaku di pundak gitu ya. Tapi tetap saja tensi yang tinggi itu dia akan terus jalan dan merusak organ tubuh kita yang lain gitu. Pernah kepikiran nggak sih kalau tensi tinggi terus itu apa yang akan terjadi? Pernah tahu nggak Mas Sultan? Komplikasinya gitu. Komplikasinya kemana aja? Bisa ke ginjal, betul. Stroke. benar. Sama ke jantung Mas. Jantung. Iya, jadi sekarang tuh dokter jantung musuh pertamanya itu adalah, kan dulu kan maksudnya gula ini adalah hipertensi. Karena hipertensi itu akan menyebabkan jantung bekerja lebih berat. Waktu dia bekerja lebih berat, berotot dia. Kalau yang di tangan cakep ya. Tapi kalau yang di jantung, jantungnya membesar. Nah, jantung yang membesar itu bukannya jadi kuat, Mas. Jadi malah jadi membleng, nggak bisa dia mompa dengan baik lagi gitu. Saya percaya kita mau umur yang panjang dalam kebugaran dan keprimaan. Oleh sebab itu, pakai teknologi laser. Buat yang belum tahu teknologi laser, kami akan teruskan penjelasan ini. Mbak, Mas, alasan kenapa anak-anak muda harus pakai teknologi laser bukan hanya untuk orang tua saja, atau buat orang yang sudah kena stroke aja. Jadi jangan salah berpikir, ini khusus buat orang yang udah kena nih. Bagaimana supaya mereka cepat pulih? Loh, kita harus mencegah, bukankah begitu? Betul, karena pada dasarnya gini, semua orang harus menjaga kualitas darah dan pembuluh darahnya. Di umur berapapun. Kalau kita bicara kesehatan mulai dari mana? Ya dari situ, darah sama pembuluh darah. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa yang namanya gaya hidup sehat atau pola hidup sehat itu kewajibannya orang tua atau orang yang sudah punya penyakit. Karena semua orang ya di umur berapapun kalau ingin mendapatkan kesehatan di pembuluh darah dan darahnya, dia harus pola hidup sehat. Tapi sayangnya pola hidup sehat aja nggak cukup. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa melakukan pola hidup sehat 100%. Terus kemudian apa yang harus dikerjakan lebih jauh? Yuk masukkan teknologi. Teknologinya sudah tersedia. Hayo kita pilih teknologi laser yang nanti berhubungan dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah ini adalah pegangan kita untuk mendapatkan kualitas hidup kita yang baik. Betul sekali ya, terutama kan kalau misalkan teknologi laser ini ya, pakainya kan mudah ya kan ya. Kita pakai di pergelangan tangan kita. Tadi sempat saya jelaskan bahwa ini akan menyinari dua pembuluh darah besar kita. Tapi sebenarnya bukan hanya di sana saja. Laser yang digunakan oleh Mas Coki ini merupakan laser gabungan dari teknologi kesehatan dari barat dengan teknologi kesehatan dari timur nih. Baratnya apa? Lasernya gitu. Tapi timurnya apa? Di sini ada titik-titik akupuntur. Jadi ketika kita pakai teknologi laser, maka teknologi laser ini memang sudah didesain untuk menstimulus, menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Ada untuk jantung kita itu ada PC6, PC7. Itu untuk perikardium kita sebutnya ya, pelapis jantungnya. Kemudian untuk jantungnya dan tekanan
tekanan darahnya apa? ADHT 4567 Hz kita sebutnya ya. Titik ini kalau misalkan kita stimulus dengan baik dengan teknologi laser yang terukur, maka titik ini bisa mengendalikan tekanan darah kita. Ini yang penting untuk Mas Sultan sendiri ya. Kan tadi ada permasalahan di pernapasan juga Mas Sultan ya kan ya. Di sini ada titik LU789 lang kita sebutnya untuk paru-paru kita. Jadi ketika semuanya distimulus dengan baik, maka tekanan darah kita akan terkendali, jantung kita akan terkendali dengan baik denyut jantungnya. Kemudian apa? Paru-paru kita kapasitasnya meningkat. Ketika kapasitas kita meningkat paru-parunya, maka olahraga kita akan jadi lebih optimal lagi nih. Dan yang pastinya juga teknologi laser sekarang ini dulunya cuma warna merah saja. Tapi saat ini sudah dikembangkan lagi. Oh ternyata ada sinar lain nih, warna-warna lain dengan panjang gelombang yang lain yang mempunyai efek yang lain pada tubuh kita. Ada sinar biru. Sinar biru ini fungsinya adalah meningkatkan yang namanya nitric oxide di pembuluh darah kita. Jadi merah tadi untuk melancarkan aliran darah, nitric oxide-nya bisa di-booster dengan yang namanya sinar biru ini. Kemudian apa lagi? Stres yang tadi dikatakan oleh Mbak Lula, kemudian tidur yang kurang, ini ada sinar kuning di sini. Sinar kuning ini kita sebut sebagai happy light. Jadi kalau misalkan kita pakai, hormon melatonin kita akan diproduksi lebih banyak, lebih optimal lagi. Dan yang pastinya juga pada saat kita stres, hormon endorfin sangat kita butuhkan untuk tubuh kita. Dengan sinar kuning, hormon endorfin ini akan dikeluarkan. Yang pastinya kalau misalkan kita pakai ini, akan mengendalikan tekanan darah dan juga mengendalikan tingkat stres kita. Jadi mau tunggu apa lagi? Untuk Mas Sultan dan pemirsa di rumah, kita pakai teknologi laser. Dan teknologi laser ini juga punya ekstensi nih pemirsa, yang dimasukkan ke dalam rongga hidung kita yang disebut intranasal. Bikin apa sih dia? Sama, berhubungan sama yang namanya sirkulasi darah di daerah otak kita. Ini otak tuh isinya pembuluh darah kecil-kecil banyak banget. Terus gunanya untuk apa? Buat Anda nih yang biasanya suka sakit kepala, migrain, sinusitis, atau yang pernah kena stroke ini, dia akan membantu untuk mencegah stroke berulang. Yang kena migrain, yang kena sakit kepala, daripada bolak-balik minum obat sakit kepala, ayo rapikan sirkulasi darah di daerah kepala kita dengan menggunakan si teknologi laser ini pakai intranasalnya. Tambahan lebih jauh adalah dia juga kemudian menambahkan kepada kita pencegahan terhadap yang namanya fungsi otak yang menurun seperti demensia atau kepikunan. Jadi kalau misalkan anak muda nih kurang fokus juga, susah banget fokusnya, pakai juga intranasalnya. Itu akan membantu untuk melancarkan fokus kita, membuat kita lebih fokus dalam pekerjaan kita. Ayo pemirsa, pola hidup sehat jangan ditawar. Tambahkan teknologi laser beserta semua ekstensinya dalam kehidupan kita. Ini ada masyarakat Indonesia yang mau cerita, punya cerita yang mirip keluhannya dengan Mas Sultan, tapi sudah menggunakan teknologi laser. Mari kita dengarkan ceritanya. Saya menderita serangan jantung, udah gitu kolesterol tinggi, gula darah tinggi, terus asam urat juga tinggi. Kalau bangun tidur juga susah bangun, mesti dibantu. Badan saya terasa ringan, jadi fit kembali gitu. Kolesterol juga stabil, sekarang gula darah udah di bawah 200. Saya yakin sekali kita semua sudah dapatkan sesuatu yang berharga dari apa yang dibagikan oleh Mas Sultan. Mas, terima kasih untuk waktunya. Kalau kami dapat sesuatu dari Mas Sultan dapat apa dari kami, dari penjelasan ini? Ternyata ada teknologi yang dapat membantu agar proses sehat ini lebih cepat gitu. Karena kita selain sudah perbaiki dari dalam, dari olahraga, kita tambahkan lagi teknologi, insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik lagi. Bagus sekali, bagus sekali. Mas kepengen coba nih pakai laser? Pengen banget loh. Harus diupayakan. Pakai dokter laser, pakai AccuLaser dari Gogomall. Karena alat kesehatan ini sudah ada 10 tahun yang lalu sejak pertama kali datang di Indonesia dan sudah mendampingi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat sejak saat itu. Kalau Anda menggunakannya secara rutin, harus pakai rutin 2 kali sehari. Nanti Mas Sultan udah pakai teknologi laser ini juga pakainya harus 2 kali sehari ya pemirsa. Jadi durasinya sekali pemakaian adalah antara 15 menit hingga 60 menit. Anda bisa tetap melakukan kegiatan sambil Anda melakukan terapi. Sehingga kalau sudah dilakukan secara rutin, maka hasilnya adalah membantu mengendalikan diabetes, kolesterol tinggi, asam urat,
ya harapannya adalah apa? Kita semua terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Harus take action segera pemirsa untuk mendapatkannya. Telepon kami, pesan Aculaser atau dokter laser lewat nomor yang ada di layar kaca ini. Ini adalah nomor resmi. Bilang sama tim call center Gogo Mall, ceritakan mengenai kondisi Anda dan biarkan tim call center ini yang akan membimbing Anda sampai Anda mendapatkan alat kesehatan ini. Ada promo, ada juga program cicilan 0%. Ya tolong dipakai, dimanfaatkan. Dan ini kan untuk kebaikan Anda juga. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogo Mall. Gen Z, milenial, generasi strawberry sekalipun. Dan buat Anda yang sudah dewasa menyaksikan program ini, apapun profesi Anda, saatnya Anda menggunakan teknologi laser. Ingat bahwa kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.